Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah dengan keluarga Nyonya Imail Malto Perdede dan keluarga Nyonya Hana Lomolila dalam ibadah PWGT pada malam hari ini secara virtual. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, muliakan nama Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama bermazmur secara responsorial dari Mazmur 123 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki. Memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan. Memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami cukup kenyang. Dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku.
Untuk pelayanan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari demi hari telah kami lalui. Kami menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami sebagaimana ada, kami rasakan Tuhan dan kami percaya bahwa kami tidak dapat ada pada malam hari ini tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, lewat ibadah PWGT bersama dengan keluarga Ibu Imail Malto Pardede dan keluarga Ibu Hana Lomolila, bahkan seluruh umat-Mu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam membaca dan memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini dapat kami pahami, dan terlebih Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur apapun yang sedang kami alami. Hamba-Mu juga yang Engkau pakai Tuhan, mari Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 138 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saya ulangi ayat ke-8 bagian A. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Amin, firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, Shalom dan selamat malam. Ayat 8 dalam bacaan kita, dikatakan bagian A, Dia akan menyelesaikannya bagiku. Kalau kita melihat ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7, di situ ditulis dia bersyukur dari ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Tapi pada ayat ini kita lihat apa yang membuat dia bersyukur kepada Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan baru akan menyelesaikannya. Masalahnya belum kelar. Dia masih bersedih. Dia masih mempunyai banyak masalah pada saat ini.
dia masih mengalami banyak sekali persoalan, tetapi dia mau bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat orang bersyukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Seperti isi pemazmur yang kita baca pada saat ini, ketika sebenarnya masih banyak masalah, masih banyak tantangan pergumulan hidup itu, yang muncul dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, loh kenapa dia bersyukur kepada Tuhan tetapi sebenarnya masih ada begitu banyak tantangan penderitaan yang dia hadapi. Apa yang membuat pemazmur bisa mengucap syukur kepada Tuhan ketika sebenarnya hari ini masih banyak persoalan yang dia hadapi? Kembali saya mengatakan bahwa diuraikan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, di situ mengucap syukur. Dan ketika kita masuk dalam ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan baru mau menyelesaikan, belum selesai masalahnya. Bapak Ibu serta saudara-saudara, orang bersyukur biasanya karena semuanya sudah selesai. Kalau masih ada penderitaan hari ini, persoalan hidup, tantangan hidup, bagaimana bisa bersyukur kepada Tuhan? Apa yang membuat dia bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini begitu banyak penderitaan, air mata yang dia teteskan setiap hari? Dan ini yang kita akan lihat dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Ada 3 hal yang membuat pemazmur mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat yang ketiga bagian A dikatakan di situ, pada hari ini aku berseru, engkau menjawab aku. Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Aku bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa bersyukur meskipun masih ada masalah, karena setiap kali aku berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah saya. Saya berdoa kepada Tuhan yang menaruh telinga kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan yang menaruh belas kasihan, Tuhan yang peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mendengar. Soal jawaban iya atau tidak itu soal belakang. Tetapi yang pertama, ketika kita berseru dalam segala pergumulan dan tantangan hidup kita, Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Dan itu yang membuat pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Meskipun dia mempunyai begitu banyak tantangan, tetapi ketika dia berkeluh kesah, mengungkapkan segala isi hatinya kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Doa Yunus, dari dalam dasar laut, kalau kita mendengar mazmur pujian itu, dari dunia orang mati, dia mengatakan seperti ini. Yunus 2 ayat 2, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan dia menjawab aku. Dari tengah-tengah orang mati aku berteriak dan engkau mendengarkan suaraku. Yunus berseru dari dasar laut yang serupa dengan dunia orang mati. Tetapi dari dasar lautan seperti itu Tuhan mendengarkan seruannya. Coba Bapak Ibu saudara-saudara bayangkan ya. Tidak ada satu tempat pun ternyata di mana kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak mendengarkan. Dimanapun kita berseru, Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah kita, Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Dan itu yang disyukuri oleh pemazmur. Meskipun masalah belum selesai, ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Mungkin seperti Bapak Ibu saudara-saudara yang pada saat ini, mungkin suami atau istri, orang tua atau anak-anak masih dalam kelemahan tubuh. Ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa dimanapun kita berada, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Tuhan tidak pernah menutup telinga.
Dan ini yang membuat pemazmur bersyukur kepada Tuhan, meskipun ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi, persoalan yang dia hadapi, tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan mendengarkan, Tuhan peduli. Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan itu menjadi pegangan juga buat kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Yang membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan ini, meskipun ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, ada begitu banyak penderitaan yang saat ini sedang kita alami, harusnya kita juga mampu bersyukur, selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Doa Yunus dikatakan dalam dasar laut. Dunia yang serupa dengan dunia orang mati, dari kesusahanku saya berseru minta tolong dan Tuhan mendengarkan aku. Dari manapun kita berseru kepada Tuhan, dimanapun kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Yang kedua, ayat 3b, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saya ulangi, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan tambahkan kekuatan meskipun belum selesai setiap pergumulan, penderitaan, tetapi dia mau bersyukur, pemazmur mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan setiap keluh kesahnya, dan bukan cuma mendengarkan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi dia dalam melewati setiap penderitaan, melewati setiap tantangan yang hadir dalam kehidupannya. Ada banyak cara Tuhan menolong kita. Ada dua cara. Cara Tuhan menolong kita, contohnya seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudara memikul beban sebanyak 10 kilo, dan ketika Bapak Ibu saudara-saudara berseru kepada Tuhan, mungkin Tuhan tidak langsung ambil beban yang sedang kita pikul saat ini. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, bagaimana kita bisa kuat memikul beban yang sedang kita pikul. Dan yang kedua, cara Tuhan mengambil beban yang ada pada kita dan Tuhan memikulnya. Tetapi yang terkadang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan berseru atas setiap persoalan, tantangan yang kita hadapi, kadangkala persoalan itu tidak selesai, tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, bagaimana kita bisa kuat dalam menjalani setiap tantangan, bagaimana kita bisa kuat memikul setiap beban hidup dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu serta saudara-saudara yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada, percaya dan tahu bahwa Bapak Ibu saudara-saudara tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Kita bisa kuat itu karena pertolongan Tuhan, karena kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Meskipun ada begitu banyak beban yang kita alami, tetapi mari kita seperti pemazmur. Meskipun bebannya belum selesai, persoalan hidup masih ada yang dia hadapi, tetapi dia mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Yang pertama tadi, Tuhan menjawab, Tuhan mendengarkan, Tuhan peduli. Dan yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan bagi dia ketika dia menghadapi begitu banyak persoalan dalam kehidupannya. Kisah Elia ketika dikejar oleh Isabel sampai dia ketakutan dan dia lari meninggalkan kotanya, dia lari ke pegunungan. Apakah Tuhan langsung menolong dia? Di sana cara Tuhan menolong dia, apakah Tuhan langsung menyingkirkan masalahnya? Oh tidak. Di sana di Gunung Horeb, dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan bagi dia dan dia kembali. Dia bisa kuat menghadapi Isabel dan dia bisa mengalahkan Isabel. Tuhan tidak langsung menyelesaikan masalahnya, tidak. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi dia, sehingga dia bisa kuat
mengalahkan Izebel. Dan ini menjadi kekuatan juga buat kita. Pegangan buat kita bahwa seberat apapun persoalan tantangan yang saya hadapi, ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menutup mata, Tuhan selalu mendengarkan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Yang ketiga, ayat ke-8, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Hari ini belum selesai. Persoalan dan tantangan hidup, penderitaan belum selesai. Tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita sangat percaya pada waktunya Tuhan akan menyelesaikannya. Keyakinan iman yang sangat luar biasa. Jika kita menghadapi begitu banyak tantangan persoalan dalam kehidupan kita dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan kita mengatakan semua akan indah pada waktunya. Itu adalah keyakinan iman yang sangat luar biasa. Jika pada saat ini kita menghadapi begitu banyak tantangan dan kita seperti pemazmur selalu bersyukur kepada Tuhan meskipun masalah kita ada begitu banyak, tetapi kita masih menyempatkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya, kita meyakini bahwa Tuhan akan menyelesaikannya sesuai dengan waktu Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini, kita masih ada sebagaimana ada. Bapak Ibu serta saudara-saudara masih bisa berkumpul bersama dengan suami, anak-anak, dengan cucu. Kita boleh bersyukur pada malam hari ini, satu hari telah kita lewati. Bahkan tidak terasa, kita sudah masuk dalam bulan 11. 11 tahun Tuhan telah menyertai kita dalam tahun 2020. Ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi selama ini, termasuk pandemi, mulai dari bulan 3 sampai pada saat ini, belum kelar, tetapi kita percaya kita ada sebagaimana ada pada malam hari ini, itu karena kasih Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini saya mau menekankan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa jangan takut dalam menjalani kehidupan ini. Seperti tema kita pada malam hari ini dikatakan selalu bersyukur. Bapak Ibu Saudara-saudara punya tantangan, punya penderitaan yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Bapak Ibu Saudara-saudara mari selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap Bapak Ibu Saudara-saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan tahu setiap keluh kesah kita. Tuhan tahu setiap apa yang kita rasakan. Dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara sampai pada saat ini masih bisa merasakan hidup itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu yang perlu kita syukuri. Dan jikalau persoalan kita belum selesai pada saat ini, mari kita mengatakan seperti pada ayatnya yang ke-8 bahwa Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan akan menyelesaikannya. Ada saatnya nanti setiap apa yang kita dambakan, setiap apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita, Tuhan akan nyatakan. Setiap pergumulan kita, Tuhan akan melapangkan jalan bagi kita. Sekali lagi, yang penting kita percaya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita, dan menjadi pegangan buat kita bahwa apapun yang saya alami, mari kita seperti pemazmur yang selalu bersyukur kepada Tuhan karena dia yakin dan percaya Tuhan selalu bersama dengan dia. Amin firman Tuhan. Saat ini bersama dengan keluarga Nyonya Imail Malto Pardede dan keluarga Nyonya Hana Lomolila yang akan memberikan persembahannya pada malam hari ini, firman Tuhan berkata, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius 25 ayatnya yang ke-29. Kita angkat pujian, berlimpah sukacita di hatiku.
damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap apa yang kami alami dalam kehidupan kami percaya dan kami meyakini bahwa kami tidak dapat melewati semuanya itu tanpa campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami telah membaca dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada malam hari ini menjadi kekuatan dan pegangan bagi kami. Bahwa apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami, meskipun ada begitu banyak penderitaan, tantangan, persoalan hidup, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami senantiasa harus selalu bersyukur dalam kehidupan kami. Dan kami meyakini bahwa setiap kami datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan kami, Tuhan peduli kepada kami. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami dalam melewati setiap persoalan yang sedang kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap apa yang sedang kami alami. Penderitaan, tantangan hidup, persoalan hidup, Tuhan akan menyelesaikan bagi kami. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, terlebih khusus bagi keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudara senantiasa percaya kepada Tuhan dan dia mengimani bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dia dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepadanya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu Tuhan kami berdoa buat keluarga Ibu Imail Malto Pardede dalam kehidupan keluarganya. Tuhan tahu yang terbaik buat keluarga Ibu Amail Malto Pardede. Mari Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupannya. Berikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani hidup ini. Biarlah keluarga Ibu Amail Malto Pardede bersama dengan suami dan anak-anak senantiasa kuat, senantiasa sehat, diberikan umur panjang kepadanya, dan dia menikmati hari-hari anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Engkau berkati mereka Tuhan yang pada saat ini di Papua. Engkau memberkati dalam setiap kehidupannya, dalam pekerjaannya dan dalam rumah tangganya Tuhan. Anak-anak titipan Tuhan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, mari Tuhan memberkati. Biarlah anak-anak ini Tuhan bertumbuh dan berkembang, menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada dan menjadi anak-anak kebanggaan orang tua. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, segenap keluarga dimanapun berada, mari Tuhan melindungi, memberkati mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu juga ya Tuhan kami mau berdoa buat keluarga Ibu Hana Lomolila. Terima kasih Tuhan atas segala kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam keluarga mereka, dalam kehidupan mereka Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berdoa, mari Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, kesehatan kepadanya, umur panjang kepadanya sekeluarga. Biarlah mereka senantiasa dalam menjalani hidup ini, dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, hari lepas hari, mereka senantiasa merasakan kasih Tuhan,
merasakan pertolongan Tuhan, merasakan berkat-Mu Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati anak kekasih Jen dalam keluarganya bersama dengan suami dalam pekerjaannya Tuhan. Mari Tuhan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan keluarganya. Mari Tuhan sendengkan telinga-Mu mendengarkan setiap harapan-harapannya, setiap rencananya Tuhan. Engkau membukakan jalan bagi setiap keluarga ya Tuhan. Dan kepada-Mu juga ya Tuhan kami mendukung dalam doa buat adik terkasih Joyce yang pada saat ini dalam studinya sedang menyusun skripsi. Mari Tuhan memberi kuat, memberi sehat kepadanya. Biarlah dia bisa mempersiapkan dirinya Tuhan dalam menghadapi ujian. Dan apa yang dia cita-citakan selama ini Tuhan dapat dia meraih di masa mudanya. Engkau memberkati juga dia ya Tuhan dalam pelayanannya di tengah-tengah PPGT Jemaat Masaleh. Ya Tuhan ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, segenap keluarga yang ada di Toraja dan di Palopo, mari Tuhan memberkati, memberikan yang terbaik dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka ya Tuhan dari segala mara dan bahaya. Mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepada-Mu ya Tuhan kami mau berdoa buat segenap jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Jonathan sampai Toding, ada Ibu Deborah, Ibu Alfrida, dan Saudara Audi Mantiri Tuhan. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu di sana. Engkau memberkati, Engkau menguatkan iman Bapak Ibu Saudara-saudara yang pada saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh. Biarlah mereka percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan mereka yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Engkau memberkati Tuhan setiap obat yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi, biarlah semuanya itu Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau memberkati segenap keluarga yang senantiasa mendampingi mereka Tuhan dalam kelemahan tubuhnya. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepada-Mu Tuhan kami bersyukur buat segenap umat Tuhan yang pada saat ini mengalami pertambahan usia. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami, kepada-Mu Tuhan hamba-Mu berdoa buat segenap umat Tuhan yang pada malam hari ini mengikuti tayangan dari Jemaat Masaleh. Apapun yang menjadi persoalan hidup mereka Tuhan, tantangan hidup mereka Tuhan, mari Tuhan mendengarkan setiap persoalan mereka, keluh kesah mereka Tuhan. Mari Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan, kekuatan. Biarlah mereka dalam menjalani hidup, dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab, dalam menikmati hari-hari anugerah Tuhan, mereka senantiasa merasakan pertolongan Tuhan. Dan mari Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam setiap keluarga mereka. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, umat-Mu telah memberikan tanda ungkapan syukur kepada-Mu. Mari Tuhan memberkati persembahan kami ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati segenap pengurus PWGT Jemaat Masaleh dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka senantiasa merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai pada malam hari ini, Ibu terkasih, Ibu Orpa Lobo, mari Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan bersama dengan anak-anak, dan Engkau memberkati Tuhan Bapak Martin Lobo yang pada saat ini ada di Toraja. Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawabnya. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kepada-Mu juga Tuhan hamba-Mu berdoa buat Bapak Pendeta Joni Delima sekeluarga. Mari Tuhan senantiasa memberi kuat, sehat kepadanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Masaleh Tuhan. Dan buat Saudara Cali dan Nando Tuhan,
yang ikut pelayanan pada malam hari ini, mari Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, kesehatan kepadanya. Biarlah dia senantiasa tetap setia dalam memberi diri, dalam pelayanan untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, ini doa kami Tuhan, ini seru sembahyang kami, yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jemput bangkit berdiri. Sambil menanti berkat dari Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita, kiranya Ia memberkati kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini bersama dengan keluarga Nyonya Imail Malto Perdede dan keluarga Nyonya Hana Lomolilla mengucapkan terima kasih kepada saudara kekasih kita Oktavina Lumembang atas pelayanannya pada malam hari ini. Biarlah firman yang sudah diberitakan pada kita semua boleh mengambil bagian dalam hidup kita masing-masing, dan tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hermiati Delima, Bapak Pendeta Joni Delima, dan Saudara Calik dan Nando yang sudah mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan dalam mengangkat tugas pelayanan. Terima kasih, selamat malam.